Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Semoga kepada kita semua yang istiqamah menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab yang sama. Insyaallah mungkin ini pekan terakhir ya pembahasan kitab ini, sama nanti pagi insyaallah kita selesaikan. Hadirin rahimakumullah, kita masih pada bagian yang membicarakan tentang amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat atau berlipat ganda. Sekarang pada poin ke-8, yaitu dengan cara mengulang sebagian surat dari Al-Quran. Kalau kita perhatikan di sini ada kalimat kam satahtaju minal waqti litakhtam al-Quran fasyakka annaka satahtaju ila aktsarin min yaumin. Berapa banyak yang dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan Al-Quran. Ya. Yang dibutuhkan tentu tidaklah sekedar satu hari, akan tapi lebih, aktsar min yaum. Amma ta'lam annaka biwaqtin qasirin la yatajawazu nisfu daqiqatin yumkinuka an tahsul ala mithli thawabi khatmi al-Quran al-Karim wa tahsul ala malayin minal hasanati bitikrar suratul ikhlas 3 marratin faqat. Kamu perlu tahu bahwa ada cara singkat, ya, tidak membutuhkan daqiqah, ya, bahkan tidak membutuhkan ya waktu yang banyak untuk bisa mendapatkan pahala seperti telah menghatamkan Al-Quran. Ya, bahkan kamu dapat mendapatkan banyak kebaikan dengan cara, atau malayin ini banyak sekali, jutaan ya, kebaikan ketika kamu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ya, sebanyak 3 kali saja ya. Jadi rahimakumullah, jadi ini ada cara singkat kita untuk bisa mendapatkan pahala seperti kita menghatamkan Al-Quran, kira-kira seperti itu, bahkan lebih ya. Caranya bagaimana? Mengulang surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ini buat orang-orang malas cocok ini. Yang malas hataman gitu ya, yang malas baca Quran, ini cocok ini. Dalam satu hadis disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW, ya, ayu jiz ahadukum an yaqra thulutsal Quran fi lailatin. Ya. Apakah kamu ya merasa tidak bisa untuk membaca Al-Quran sepertiga, ya, untuk membaca sepertiga dari Al-Quran itu di setiap malamnya? Fasyaqqa dzalika 'alaihim wa qalu aina ya yatiqu dzalika ya Rasulullah, faqala Allahul wahidus samad thulutsal Quran. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas ya, yang dia itu pahalanya seperti sepertiga Al-Quran ya. Jadi kalau sepertiga dibaca 3 kali maka ya khatam itu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan qul huwallah ya wa ahad ya ta'dil thalatha thulutsal Quran wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dil rub'al Quran.
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya qul huwallahu ahad itu ya seperti sepertiga Al-Quran, sedangkan qul ya ayyuhal kafirun seperti seperempatnya Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan tsumma i'lam anna tiqrar ya tiqraruka li hadhihi surah wa hubbuka laha yadkhuluka al-jannah insyaallah. Bahkan mengulangnya dan kamu mencintai ayat ini, mencintai surat ini itu dapat membuat kamu masuk ke dalam surga Allah. Ya, kama hasala dzalika li ahadits sahabah, sebagaimana ada seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, berkata kepada Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Maka Rasul menjawab atau berkata, inna hubbuka atau inna hubbaka iyyaha yadkhulukal jannah. Sesungguhnya cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu dapat membuat kamu masuk ke dalam surga. Ya, jadi kalau kita baca pada zikir pagi saja itu 3 kali kan, zikir pagi 3 kali, ya, kemudian zikir petang 3 kali, sebelum tidur kita baca aja udah luar biasa itu. Ya berarti banyak sekali pahala yang sudah kita dapatkan. Tinggal dikalikan saja sepertiga dikali berapa kali seperti itu. Ya. Jadi yang pertama adalah surat yang bisa kita baca yang pahalanya besar atau pahalanya berlipat-lipat itu adalah kebiasaan kita ya membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini ada penekanan seperti ini. Ya. Katsirun minan nasi yahrisuna fi Ramadan an yakhtamul Qur'an iddat marrat. Ya banyak orang membiasakan di bulan Ramadan itu untuk menyelesaikan Al-Qur'an berkali-kali. Fatarahum yusarri'una fil qira'ah. Tapi mereka ya mempercepat bacaannya. Ya, seperti apa qira'atihim lil jaridati duna fahmin wala tadabburin. Seakan-akan seperti membaca koran tanpa pemahaman dan tadabbur. Kan kunta min hadzal sanf ya wa kana hammuka khatmul Qur'an iddatan marrat la tanal ajran kabiran. Kalau kamu melakukan cara seperti ini ya, membaca menghatamkan Quran berkali-kali tapi tidak ada tadabbur dan tidak ada ya pemahaman di dalamnya, kamu nggak bisa-bisa nggak dapat apa-apa gitu. Ya. Akthar min qira'at surat al-Ikhlas fil yawm wahid badlan min tilka al-qira'ah al-mukhillah allati qad ta'sam 'alayha. Ya. Lebih baik kamu membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ya 1 hari ya, daripada membaca dengan cara seperti itu. Karena bisa saja kamu berdosa dengan cara baca seperti itu. Ya. Waj'al qira'ataka lil Qur'anil 'azim qira'ata fahmin ya wa ta'ammin wa tadabburin. Ya. Kalau memang kamu mau baca Al-Qur'an, menghatamkan Quran, ya, maka bacaanmu usahakan dengan pemahaman, bacaan tidak terburu-buru dan dahulukan tadabbur. Apa sih tadabbur itu? Tadabbur itu menghadirkan hati kita saat membaca. Ya. Mutamasikan biqaulil bari ya jalla wa ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an wa Qur'anan ya faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala ya muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dalam ayat yang lain kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ya wa yatadhakkaru ulul albab. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia agar kita ya mentadabburi setiap ayat-ayatnya, dan yang mampu mentadabburinya hanyalah mereka yang ya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang pertama ya, teman-teman sekalian. Kalaupun tadi ya kita punya niat menghatamkan Quran, karena tentu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghatamkan Quran juga besar. Ya, hitungannya itu adalah seperti yang pernah saya sampaikan,
ya, bahwa setiap ayat itu 10 kebaikan. Ya. Maaf, setiap satu huruf, setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Berarti berapa kebaikan yang akan kita peroleh kalau misalkan kita ya, membacanya ya, sering atau sampai khatam seperti itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ke-9 adalah berzikir. Ada 2 zikir di sini yang disampaikan. Yang pertama adalah bertasbih. Ya, bertasbih ini juga luar biasa. Ya, di dalam satu ayat disebutkan juga ya, dalam surat yang sering kita baca. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini atau pada surat ini, itu di situ ada perintah dari Allah agar kita memperbanyak tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian harus memperbanyak apa? Istighfar, wastaghfirhu. Ya. Di sini disebutkan zikir yang luar biasa itu tasbih dan istighfar. Tapi istighfar yang dimaksud di sini tidak hanya untuk diri, untuk kita sendiri. Kalau mau dapat pahala besar, istighfar yang dibaca itu adalah atau kita memintakan ampun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya, logikanya seperti ini. Ada satu hadis menyebutkan ketika seorang muslim mendoakan saudaranya ya, ala dhahril ghaib, saudaranya nggak tahu, itu akan dikabulkan seperti yang ya, ketika kita minta nih, ya, kita mendoakan orang lain, kita juga akan dikabulkan doanya meskipun kita nggak minta, lantaran kita mendoakan orang lain. Nah, di sini logikanya begini, ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin, itu kan banyak sekali kan yang kita doakan kan? Mu'minin wal mu'minat. Berapa banyak itu? Yang kita doakan kan banyak. Nah, sebanyak itu pula lah kemudian ya pahala yang kita dapatkan. Kira-kira begitu. Itu kan banyak sekali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Maka di antara doa yang mestinya kita biasakan itu sebelum kita ya berdoa, susunan doa itu kalau bisa itu ya, setelah kita memuji Allah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah misalkan, atau dengan pujian yang lain dengan membaca asmaul husna ya, Allah ya, antal khaliq al bari misalkan, terus kita baca memuji Allah ya, karena kata Allah ya kita diminta untuk berdoa dengan aman-aman yang baik. Ya, seperti jenengan lah kalau misalkan mau minta sesuatu kepada orang, kalau bilangnya kamu ganteng dah, itu kan beda. Dipuji dulu gitu. Ya, kepada Allah juga begitu, dipuji dulu Allah. Nah, baru urutannya apa? Kalau bisa jangan langsung Allahumma ighfirli wali walidayya, tapi Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dan seterusnya baru Allahumma ighfirli wali walidayya. Ya, itu ya. Jadi istighfar yang dimaksud di sini adalah ya memohon ampun pada orang lain yang beriman. Dengan gitu kita akan mendapatkan ya pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan juga cara tasbihnya nih. Ya. Ada satu riwayat mataqulu ya Aba Umamah. Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa ana ya ahurruka ya uharriku wa ana uharriku syafati. Kemudian aku ya menggerakkan lisanku. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Maka aku ya Aba Umamah, apa yang kamu baca?" Aku berzikir kepada Allah. Qala afala adulluka ala ma huwa aktsar min dzikrillahil lail ma'annaha. Mau enggak aku tunjukkan ya bacaan zikir itu ya
yang dia itu aktsar min dzikrika Allah al-lail ma'an nahar, itu sampai pahalanya bisa ya bagaikan satu malam dan kemudian sampai petang. Taqulu alhamdulillahi adada ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq walhamdulillahi adada ma fis samawati wal ard walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh walhamdulillahi adada kulli syai' walhamdulillah mil'a kulli syai'. Nah, ini dibaca ya. Kalau mau seperti ini dibaca. Ini baca tasbihnya yang pahalanya itu ya melebihi waktu malam dan waktu siang. Ya, luar biasa. Tadi istighfar sudah saya sampaikan, caranya adalah memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman yang lain. Maka insya Allah pahalanya ya sebanyak orang itu kembali kepada kita. Sudah saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya amalan yang pahalanya itu juga berlipat, itu adalah membantu hajat orang. Ya, membantu orang lain. Dalam satu hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla surur ya tudkhiluhu ala muslim. Ya, atau takshif anhu kurbah atau taqdi anhu dainan atau tadrud anhu jaw'an ya. Wali'an amsya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran ya. Wa man kaffa ghadabahu satrahullahu auratahu wa man kadhama ghaydan ya, dan seterusnya ya. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini ya. Hal apa yang kemudian paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita bermanfaat buat orang lain. Manusia yang paling baik di hadapan Allah itu adalah paling bermanfaat, memberikan manfaat ya, menolong membantu orang lain. Dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah membuat saudaranya itu bisa senang ya, idkhalul surur ya, membuat saudaranya itu senang, memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Atau kemudian taksyif anhu kurbah ya, mengurangi bebannya. Atau kamu membantu dia menyelesaikan hutangnya. Atau kamu kemudian misalkan membantu saudaranya ketika dia kelaparan ya. Dan itu lebih baik kata Rasulullah ya, daripada kamu beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang sifatnya itu adalah kemanfaatan buat orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Niatin makanya di sini teman-teman ya, yang khidmat di masjid ya, niatkan itu semua ikhlas karena kalau enggak capek saja dapatnya. Ya. Kalau kita nggak ikhlas nggak dapat apa-apa itu. Dapatnya cuma capek aja. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan lebih daripada itu. Bisa jadi banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang jenengan berikan itu. Ya. Misalkan membantu temannya masak atau masak di atas, niatkan ikhlas karena Allah. Kalau itu jadi kebaikan orang jadi bisa beribadah, maka bisa saja ya, ibadah yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut pahalanya ngalir ke jenengan. Itu manfaatnya ya. Kalau kita berbuat baik untuk masjid misalkan, dan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari keberadaan masjid itu misalkan, maka itu juga kemudian menjadi kebaikan buat jenengan sendiri. Contoh misalkan, ini media, ini banyak yang lihat misalkan streamingnya. Ya. Kemudian ada orang yang akhirnya paham. Oh, saya jadi paham masalah ini. Diamalkan. Oh, jadi pahala buat jenengan juga itu. Atau buat orang yang ngoprak-ngoprak tentang media itu. Gitu.
Jadi jangan anggap sederhana hal-hal yang sifatnya kemanfaatan buat orang lain. Oleh sebab itu, niatkan semuanya itu ikhlas karena Allah. Gak akan pernah capek kalau kita ikhlas karena Allah. Tapi kalau misalkan kita nggak ikhlas, ya susah. Ya, ikhlas itu maknanya apa? Ikhlas itu ya sudah karena Allah saja, bukan karena yang lain. Bukan karena mau dipuji sama yang lain. Ya, bukan karena ingin ditepuk tangan sama orang lain misalkan. Ya. Jadi bukan cuman, ya maksudnya ikhlas itu adalah bukan orang yang mengungkit-ungkit saja yang dianggap tidak ikhlas. Ya. Sampai dia nggak peduli orang memuji atau tidak, itu bagian dari keikhlasan. Jenengan tetap eksis atau istiqomah melakukan kebaikan itu, ya tanpa peduli orang lain akan seperti apa responnya terhadap perbuatan jenengan, itu juga bagian dari keikhlasan. Ya. Jadi rahimakumullah, guys, banyak sekali contoh di sini disebutkan, ya bagaimana para sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan dari sikap-sikap mereka ketika membantu orang lain. Pernah saya ceritakan ada sahabat yang kemudian melakukan satu kebaikan, ya, menolong orang lain, membantu orang, menyiapkan makan, merapikan rumahnya, ya, diantaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang kemudian Umar sampai mengatakan ketika Abu Bakar itu melakukan hal itu, sampai Umar mengatakan begini, wahai Umar, engkau telah melakukan satu pekerjaan yang orang sulit untuk melakukannya. Setiap habis sholat subuh, ya, Abu Bakar datang ke satu rumah yang di situ ada anak kecil dan seorang ibu yang sudah tua dan matanya buta, dan setiap hari dia menyiapkan makan untuk ibu tersebut dan merapikan rumahnya, ya. Dan kemudian Umar mau tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ternyata, ya, Abu Bakar melakukan hal tersebut, ya. Dan Umar tadi mengatakan itu, wahai Umar, kau telah meninggalkan satu hal nanti, sesuatu yang orang sulit untuk melakukan. Orang sekali berkhalifah saja memberikan contoh seperti itu, apalagi kita siapa? Ya, bantu orang lain kalau perlu, kadang-kadang nggak perlu tahu orang lain dibantu oleh kita. Ya, ya, jadi pahala buat kita terus terjaga keikhlasan kita. Ya. Itu dia Umar, Abu Bakar itu nggak berpikir mau ada orang yang tahu. Setelah sholat subuh langsung dia jalan, tapi Umar kemudian mau tahu apa yang dilakukan. Ya, banyak sekali, belum lagi bagaimana Utsman bin Affan, ya, yang rela membeli apa, membeli sebuah sumur, ya, yang nantinya kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, ya, dan itu bermanfaat sampai hari ini. Kebun kurmanya Utsman yang sampai hari bermanfaat, sampai kemudian, ya, wakafnya itu diproduktifkan sampai ada hotelnya Utsman dan seterusnya, bermanfaat buat para jamaah haji. Itu semua kemanfaatan yang sampai hari ini Utsman masih mendapatkan apa? Mendapatkan pahalanya walaupun orangnya sudah tidak ada. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah ini. Jadi jangan kemudian, ya, kita tuh hanya berpikir tentang, ya, kebaikan untuk diri kita saja. Sholatnya rajin misalkan, ya. Kemudian puasanya rajin misalkan. Itu tidak salah. Bukan salah, itu bagus. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kemudian dikenatkan dengan kesolehan-kesolehan yang sifatnya sosial. Itu, ya. Karena itu pun tidak sedikit pahalanya. Ya, luar biasa itu. Ya, tadi perumpamaannya, orang i'tikaf 1 bulan di masjid saja bisa kalah dengan orang yang seperti itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Saya kira itu. Nanti pagi kita lanjutkan, insyaallah selesai bahasannya. Jika ada pertanyaan, silahkan dipersilahkan. Ya, jika tidak, ya alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya. Dan untuk itu, teman-teman, apabila ada pertanyaan di dalam tema ataupun di luar tema, kami persilakan untuk jawab terlebih dahulu. Monggo, ada yang mau bertanya, angkat tangan. Satu lagi, satu lagi, sudah. Mangga Mas, langsung aja. Silakan dulu lagi. Silakan. Lagi. Belum. Ya, kalau teks hadisnya nanti bisa dicek ya. Ya, memang di antara surat yang memiliki keutamaan, tapi memang dalam konteks yang kita bicarakan pada malam hari ini, yang hubungannya dengan pahalanya lebih kepada, misalkan tadi surat Al-Ikhlas itu hitungannya sepertiga dari Al-Quran. Kalau surat seperti surat tadi Al-Mulk itu lebih kepada dia bisa memberikan syafaat untuk diri gitu. Ya. Ketika nanti di hari kiamat seperti itu, termasuk surat yang dapat menolong kita. Ya, ketika kita nanti sama seperti misalkan kenapa surat Al-Kahfi tidak disebutkan di sini padahal juga memiliki fadilah yang luar biasa misalkan. Seperti halnya Al-Mulk misalkan seperti itu. Karena dia hubungannya tidak dengan angka. Nah, sedangkan yang kita bicarakan di sini hubungannya dengan angka. Ya, orang yang baca Al-Ikhlas, walaupun kita melihatnya kok Al-Ikhlas doang, tapi ternyata berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, Al-Ikhlas itu hitungannya seperti sepertiga Al-Quran. Nah, sedangkan surat yang tadi Al-Kahfi misalkan, itu bisa jadi penolong di hari akhir, menyelamatkan kita ya dari neraka seperti itu, termasuk juga ya Al-Mulk seperti itu ya. Jadi bentuknya keutamaannya masing-masing, setiap surat ataupun kemudian zikir dia punya keutamaan masing-masing yang jika kita amalkan tentu nanti memberikan faidah buat kita sendiri seperti itu. Nah, Al-Ikhlas dengan kesederhanaannya ya, bahkan Rasulullah itu dalam riwayat disebutkan teman-teman sekalian, ketika beliau sholat subuh selalu beliau itu membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang pertama, sedangkan pada rakaat yang kedua adalah membaca ya dibalik, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini kan betapa Al-Ikhlas itu walaupun ringkas ya itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau hubungkan dengan sifat keikhlasan saja yang dimiliki oleh Al-Ikhlas ini, ya, coba pesannya apa kira-kira? Apa sih ikhlas itu berdasarkan surat Al-Ikhlas? Ya, Qul huwallahu. Siapa yang bicara di sini? Allah. Allahus. Siapa yang bicara di sini? Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Siapa yang bicara di sini? Allah. Maka ikhlas itu hanya ada Allah saja dalam hati kita. Itu ya, jangan kotori dengan yang lain. Maka makna ikhlas itu adalah adanya Allah saja. Ya, itu ya. Jadi ya Mas Darmawan ya. Ya, jadi
Jadi kalau dikaitkan dengan keutamaannya, memang dalam konteks pembicaraan kita, al-ikhlas itu lebih kepada pahala yang sifatnya angka, katakan seperti itu. Sedangkan surat yang lain, ya, katakan dia fadilah sendiri juga. Ya, salah satunya misalkan memberikan syafaat di hari kiamat nanti, perlindungan pada kita saat mungkin ya tidak ada lagi syafaat ya, atau tidak ada lagi amal yang mampu membuat kita terlindungi dari apapun yang sifatnya adalah ya siksa misalkan dan seterusnya. Tapi semoga dengan apa yang kita baca itu bisa menyelamatkan kita dari siksa ya api neraka seperti itu. Itu saya kira Mas Darmawan jawabannya. Ada satu lagi? Silakan. Saya belum tahu ya hadisnya ya, nanti saya coba cek dulu ya. Tapi kalau bicara fadilah ke selawat itu sendiri itu luar biasa. Ya, salah satunya adalah cara kita mendapatkan banyak kebaikan, salah satunya kemudahan dalam proses kehidupan yang kita jalani. Ya, bahkan yang lebih besar daripada itu adalah syafaat, gitu kan? Orang yang berselawat itu kan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Gitu. Karena teman-teman begini, ya, jangan diremehkan bahwa lisan yang berzikir itu bukan sesuatu yang remeh gitu. Ya, makanya ada satu kalimat begini dari Imam Hasan Al-Basri. Orang itu ya bisa hidupnya ya tenang, banyak problem pun tetap tenang misalkan, bahkan dia bersyukurnya luar biasa misalkan ya atas segala apapun yang dia peroleh, sekecil apapun, itu ternyata dua sifatnya, lisanun dzakirun wa qalbun syakurun. Lisannya senantiasa berzikir, hatinya senantiasa bersyukur. Itu paralel gitu. Orang bisa punya sifat syukur itu kalau nggak dimulai dari zikir susah. Gitu. Jadi salah satu sifat orang cinta juga kan menyebut-nyebut kan gitu. Maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan menyebut Rasulullah. Itulah bentuk mahabbah kita pada Nabi dengan cara bersalawat. Jadi salawat ini luar biasa. Kalau dia dihitung berdasarkan angka saja, ya itu terlalu kecil. Bahkan syafaat akan diperoleh gitu. Tidak hanya itu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau kita mau doa pun salah satu yang disunahkan itu adalah juga berselawat gitu. Ya, karena Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Ya, kita mulai dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, biar segala permintaan kita dimudahkan. Dalam bahasa yang lain ini adalah bentuk tawasul kita kepada Rasulullah. Ya, jadi gitu ya. Saya belum tahu hadisnya. Nanti kalau saya tahu kok seakan-akan saya sudah tahu gitu ya. Ya, padahal belum tentu juga semua hal saya tahu gitu ya. Daripada nanti salah dan itu berbahaya, ya lebih baik saya pending. Ya, berdasarkan pertanyaan itu ada hadis yang menyebutkan bahwa bersalawat itu satu kali salawat mendapatkan 10 kebaikan. Ya, saya malah lebih daripada itu, orang yang bersalawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, nanti kita cek lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya anggap cukup. Dan selesai sudah perjumpaan kita di kesempatan kajian hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan diinformasikan untuk nanti pada subuh juga ada kajian. Diharapkan untuk teman-teman datang. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang di dekat pintu bisa membantu menurunkan makanan kali di siap ke untuk alasnya. Allahumma barik lana